Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang asuransi perjalanan. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan bisa dibilang sudah tidak asing lagi di telinga. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah memilikinya. Namun, bagaimana dengan asuransi perjalanan? Banyak orang yang belum mengetahui secara detail mengenai jenis asuransi satu ini dan tak jarang juga kerap disepelekan. Padahal asuransi ini terbilang sangat penting untuk dimiliki ketika kamu sedang berlibur atau mendapat tugas keluar kota. Asuransi perjalanan tentu berbeda dengan asuransi kecelakaan, sebab ketika kamu membeli asuransi ini, kamu akan terlindungi dengan asuransi kecelakaan yang umumnya menjadi bagian dari asuransi jiwa secara otomatis. Bahkan saat ini ada juga asuransi perjalanan yang memberi coverage untuk COVID-19. Namun jika kamu hanya membeli asuransi kecelakaan saja, kamu belum tentu akan terproteksi secara langsung dari segala risiko maupun hal yang kurang menyenangkan yang dapat terjadi selama perjalanan, seperti bagasi hilang, jatuh sakit, keterlambatan keberangkatan, atau lain sebagainya. Jadi, sebenarnya asuransi perjalanan itu apa sih? Asuransi perjalanan adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi ketika seseorang melakukan perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asuransi ini diutamakan bagi orang-orang yang kerap memiliki mobilitas tinggi, seperti bepergian keluar kota hingga keluar negeri. Kepemilikan perlindungan ini berfungsi untuk menekan dampak finansial dari risiko kerugian yang mungkin terjadi pada perjalanan tersebut. Asuransi jenis ini sifatnya memang tidak wajib, tetapi sebaiknya dimiliki, terutama jika kamu hobi traveling dan kerap melakukan perjalanan, kamu tentunya sangat dianjurkan untuk memilikinya. Asuransi ini cukup fleksibel sehingga dapat dibeli secara mendadak sebelum berpergian. Kamu juga dapat membeli asuransi ini bersamaan dengan pembelian tiket pesawat. Jenis asuransi perjalanan. Yang pertama, asuransi berdasarkan tujuan perjalanan. Berdasarkan tujuan perjalanan, asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi dengan tujuan liburan dan asuransi dengan tujuan pekerjaan. Yang membedakan kedua jenis asuransi tersebut adalah jumlah preminya. Umumnya asuransi dengan tujuan bisnis atau pekerjaan ditawarkan dengan jumlah preminya lebih besar karena memiliki risiko yang lebih besar pula. Kedua, asuransi berdasarkan tempat perjalanan. Asuransi perjalanan juga dapat dibedakan berdasarkan tempat perjalanan, termasuk darat, laut, udara, yaitu asuransi dalam negeri atau domestik dan asuransi luar negeri. Asuransi dalam negeri merupakan asuransi yang memberi coverage untuk trip dalam negeri, sedangkan asuransi perjalanan ke luar negeri membeli coverage untuk mobilitas saat bepergian ke dalam negeri dan luar negeri. Jumlah premi kedua jenis asuransi tersebut tentu berbeda. Asuransi luar negeri dengan tujuan negara-negara seperti Eropa, Australia, serta Amerika tentu memiliki jumlah premi yang lebih besar. Terdapat juga asuransi luar negeri khusus seperti asuransi haji dan umroh yang nilainya juga lebih besar. Yang ketiga, asuransi berdasarkan jumlah tertanggung. Berdasarkan jumlah tertanggungnya, asuransi perjalanan dibedakan menjadi asuransi perjalanan individu atau individual travel insurance dan kelompok atau group travel insurance. Tentunya premi asuransi untuk kelompok akan lebih murah dan hemat untuk dimiliki daripada asuransi individu. Semakin banyak individu yang ditanggung,
maka jumlah premi yang harus dibayarkan juga semakin kecil. Biasanya asuransi ini dimanfaatkan oleh travel agent atau sekolah dan kampus yang membawa rombongan berlibur. Yang keempat, asuransi berdasarkan jangka waktu perjalanan. Jenis asuransi perjalanan selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu perjalanan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi satu kali perjalanan atau single trip insurance dan asuransi semua perjalanan dalam 1 tahun atau kurun waktu tertentu atau annual trip insurance. Untuk kamu yang sering bepergian dalam waktu 1 tahun, lebih efektif untuk memilih asuransi tahunan sehingga tak repot lagi membeli asuransi ketika akan pergi. Terlebih untuk kamu yang kerap melakukan perjalanan bisnis beberapa kali dalam setahun, sedangkan bagi kamu yang jarang melakukan perjalanan, kamu dapat memilih asuransi satu kali periode trip sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.